Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Adik-adik sekalian yang senantiasa kami banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk terus bertalabul ilmi. Semoga segala usaha kita dalam mengikuti perkuliahan evaluasi pendidikan ini selalu dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah, dan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu, marilah kita awali perkuliahan pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang validitas soal. Kemarin soal yang baik itu apabila memiliki tingkat kesukaran yang baik, memiliki daya pembeda soal yang baik. Dan ini adalah yang ketiga, yaitu memiliki validitas atau valid, memiliki validitas yang tinggi atau valid. Nah, instrumen dikatakan valid, ya, ini adalah valid. Instrumen dikatakan valid apabila memang benar-benar mengukur suatu yang hendak diukur. Kalau kemarin ya, daya beda membedakan mana yang sudah pandai dan belum pandai. Kemudian tingkat kesukaran soal itu, dan ini adalah valid. Instrumen dikatakan valid apabila memang benar-benar mengukur suatu yang hendak diukur. Ya. Validitas itu macam-macamnya ada 4. Ada validitas isi, ada validitas konstruk, ada validitas ramalan, dan ada validitas kesamaan. Apa itu validitas isi? Validitas isi ya adalah soal itu valid mengukur materi yang selama ini diajarkan, sehingga validitas soal itu dikatakan valid manakala konten yang diujikan itu konten yang diujikan itu hendaklah mewakili materi pelajaran. Jadi isinya itu mewakili materi yang diajarkan. Yang kedua, konten yang hendak diujikan mewakili kemampuan yang akan dicapai oleh siswa. Jadi validitas isi itu adalah mengukur apa yang hendak isi atau konten atau materi yang diujikan. Yang kedua, validitas konstruk, yaitu validitas konstruk adalah mempersoalkan apakah hal-hal yang ditanyakan dalam ujian itu merupakan bagian yang penting dari suatu konsep atau tidak. Contohnya dalam ini tayamum ya. Tayamum adalah bersuci dengan bukan bersuci ya. Tayamum itu adalah solusi ketika tidak ditemukan air ya. Toharoh dengan menggunakan debu. Nah, ada pertanyaan, debu apakah yang paling baik digunakan untuk tayamum? Nah, ini menurut saya adalah pertanyaan yang kurang penting sebenarnya untuk ditanyakan. Nah, soal yang baik itu harus memiliki validitas konstruk, yaitu mempertanyakan soal-soal yang penting. Jadi soal itu memiliki validitas konstruk yang baik adalah apabila soal itu mempersoalkan apakah yang ditanyakan dalam soal itu merupakan bagian yang penting dari suatu konsep. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah validitas ramalan. Suatu tes dikatakan memiliki validitas ramalan yang tinggi apabila tes dapat meramalkan keberhasilan seorang siswa. Nah, contohnya begini, ketika di awal masuk sekolah atau di awal masuk mata kuliah atau mata pelajaran, siswa itu dites seberapa jauh pemahamannya tentang materi yang akan diajarkan dalam sekolahan itu. Misalkan dalam seleksi masuk sekolah ya. Nah, hasil daripada seleksi masuk sekolah itu, anak yang memiliki prestasi nilai yang tinggi dalam seleksi itu, nanti ketika diuji kembali kok benar-benar memang memiliki prestasi yang tinggi, maka soal yang digunakan itu memiliki validitas ramalan. Jadi anak yang pada mulanya mendaftar itu ketika diseleksi memiliki nilai yang tinggi, maka nanti di akhir perkuliahan itu atau di akhir sekolah itu memiliki nilai yang tinggi pula. Atau kalau dalam perguruan tinggi, anak yang diseleksi di awal itu memiliki nilai seleksi yang tinggi, maka diramalkan akan lulus tepat waktu. Maka instrumen yang digunakan untuk menguji
siswa, apabila benar-benar terbukti bahwa siswa yang di awal seleksi masuk sekolah itu nilainya tinggi, kemudian diuji dengan soal itu kemudian nilainya tinggi pula di akhir sekolah, maka soal itu dikatakan memiliki validitas ramalan yang tinggi. Yang terakhir adalah validitas kesamaan. Apabila tes yang sama diujikan pada siswa yang sama dalam waktu yang berbeda, maka memiliki hasil penilaian yang sama antara tes yang pertama dan yang kedua. Saya ulangi lagi, ya, soal itu memiliki validitas kesamaan yang tinggi apabila tes itu diujikan, ya, pada siswa yang sama dalam waktu yang berbeda dan hasilnya memiliki hasil yang sama. Sama itu bukan berarti hasil yang pertama 30, hasil kedua 30, bukan. Jadi begini, sama ini adalah sama dalam rentan antara dua peserta. Misalkan si A diuji pertama, ya, mendapatkan nilai 30, kemudian si B mendapatkan nilai 20. Kemudian pada ujian yang kedua, ya, dengan soal itu ujian yang kedua, si A itu mendapatkan nilai 35, si B mendapatkan nilai 25. Sama si, jadi ujian pertama si A itu di atas si B, ujian kedua si A pun prestasinya di atas si B. Maka ini memiliki hasil, inilah hasil yang sama, frekuensinya sama. Maka hal ini seperti itulah, ya, soal itu dikatakan memiliki validitas kesamaan yang tinggi. Apabila tes itu diujikan pada siswa yang sama dalam waktu yang berbeda, artinya tes pertama dan tes kedua hasilnya sama. Sama ini sama tingkatan, ya, prestasi murid yang satu dengan murid yang lainnya. Nah, jika seperti itu maka soal dikatakan memiliki validitas kesamaan yang tinggi. Nah, sekarang yang jadi ini kesimpulannya. Jadi validitas itu ada 4 validitas isi, yaitu apabila lingkup dan isi tes tersebut sesuai dengan lingkup isi kurikulum yang diajarkan. Validitas konstruk adalah apakah soal yang ditanyakan, apakah pertanyaan yang ditanyakan dalam soal adalah hal-hal yang penting. Yang ketiga, validitas prediktif, apabila tes dapat meramalkan keberhasilan siswa. Yang terakhir, validitas kesamaan, apabila tes yang sama diujikan pada siswa yang sama dalam waktu yang berbeda maka memiliki hasil yang sama. Nah, itu ringkasan atau resumen dari 4 jenis validitas itu. Yang terpenting yang terakhir adalah cara menghitung validitas. Kita kembali kepada rumus lagi, tapi kalian harus meyakini bahwa ini bukanlah suatu pekerjaan yang sulit, ya, sederhana sebenarnya. Asal kalian memperhatikan pasti bisa. Ya, bagaimana cara menghitung validitas, ya. Ini langsung saja ke contoh biar mudah dipahami. Ini sama dengan rekapan nilai yang kemarin yang saya contohkan pada tingkat kesukaran dan daya pembeda soal, sama persis. Nah, cuma cara kerjanya berbeda. Kalau kemarin tingkat kesukaran langsung kita jumlah, misalkan poin soal nomor 1 kita jumlah langsung. Kalau di soal di daya pembeda soal kemarin kita harus mengurutkan dulu prestasinya, kemudian dibagi kelompok atas kelompok bawah. Nah, untuk mengukur validitas ini cara kerjanya beda, bukan diurutkan, bukan langsung dijumlah, tetapi ya kita membuat tabel baru lagi, ya, tabel baru. Nah, misalkan kita mau mengukur validitas soal nomor 1, ya, jadi ini tetap urutannya sama. Ini skor soal nomor 1, ya, masing-masing siswa. Kemudian total skor, ini total skor langsung di gini. Yang lainnya dinafikan dulu. Nah, ketika Anda sudah membuat ini, ya, jadi nama bagus soal ini skor, ini soal nomor 1 ya, validitas soal nomor 1, skornya berapa, bagus berapa, citra berapa, bisa diambil dari ini, di copy di sini, shred. Nah, ini total skor juga di copy di sampingnya. Setelah seperti ini kemudian, ya, kita masukkan dalam tabel rumus. Ini tabel rumus sudah menjadi patokan, nanti diperhatikan terus ya. Nah, X ini adalah jawaban dari masing-masing siswa, ya, poin jawaban masing-masing siswa, bagus 1 dan seterusnya tadi. Y ini adalah skor, total skor masing-masing siswa, bagus jumlah skornya 5, citra jumlah skornya 8 dan seterusnya sampai bila skornya berapa, 9. Ya, kemudian X kuadrat ini adalah poin X, ya, X kuadrat, ini Y kuadrat, dan XY ini adalah jumlah perkalian dari X dan Y ini. Nah, X kuadrat 1 kali 1, 1,
5 kali 5 25 dan seterusnya. Hati-hati kalau ketemu angka 0 ya. 0 kuadratnya berapa? 0. 6. Nah, ini perhatikan nilai Putri ya, dia menjawab poinnya salah berarti 0. Nah, 0 kuadrat berapa? 0. Jangan salah ya. 0 kuadrat adalah 0. 0 dikali 0 sama dengan 0. Nah, dan seterusnya. Nah, setelah mencapai hasil ini, setelah semua ditotal, nah, jadi sigma X ini adalah dijumlah dulu. Sigma X 19 karena jumlah mahasiswanya 20 yang mendapatkan poin 01. Berarti 19. Y-nya berapa? Jumlah daripada jumlah skor keseluruhan. Sigma Y ini adalah jumlah dari semua skor siswa 133. X kuadratnya berapa skornya? Tinggal di copy di Microsoft Excel, kemudian nanti pakai aja rumus sum ya. Sum nanti atau sum. Ini jumlahnya 19. Ini juga di total 921. Dan yang terakhir adalah 127. Ketika sudah terjumlahkan seperti ini, maka kita masukkan rumusnya. Ini adalah rumus mengukur validitas. Banyak sekali sebenarnya rumus, tapi saya pilihkan salah satu saja biar lebih sederhana. Yang penting kalian bisa mempraktekkan. Ini rumusnya ya. N ya, R ini adalah validitas soal. N ini adalah jumlah siswa. Berapa jumlah siswanya? 20. Ya. Kemudian sigma XY ini nanti sigma XY ya. Sigma X, maka ini kalian nanti kalau saya tugaskan membuat seperti ini persis, XY, sigma X dan sigma Y. Jadi jumlah siswa dikalikan dengan jumlah XY ini dikurangi hasil dari perkalian sigma X dikali sigma Y. Sigma X dikali sigma Y. Ya ini nanti. Nah, kita langsung praktekkan nomor 1 ya, ini soal nomor 1. Baik. N-nya berapa? 20. Sigma XY berapa? 127. Nah, sigma X berapa? 19 masuk di sini. Sigma Y berapa? 133 masuk di sini. Kemudian N berapa? 20. Nah, jumlah X kuadrat berapa? Jumlah X kuadrat 19. Jumlah X berapa? Sigma X 19 dikuadratkan. Mohon maaf ini salah. Kuadratnya ini harusnya di luar sini. Ya, kuadratnya di luar sini. Kemudian ini N berapa? 20. Sigma Y kuadrat berapa? Sigma Y kuadrat ya, 921. Kemudian sigma Y berapa? Sigma Y 133. Ini sekali lagi ya, kuadratnya di sini ya, di luar ya. Baik, sekarang kita total. 20 kali 127 sama dengan 2540. 19 kali 133 sama dengan 2527. Ya, dibagi akar dari ini 20 dikali 19 380. 19 kuadrat sama dengan 361. Kemudian 20 dikali 921 sama dengan ketemunya 18.420. 133 kuadrat sama dengan 17.689. Kita jumlahkan lagi. 2540 dikurangi 2537 sama dengan 13. Kemudian 380 dikurangi 381 sama dengan 19. 18.420 dikurangi 17.689 sama dengan 551. 19 dikali 551 kemudian dikuadratkan, itu hasilnya adalah 102, sekian, yang apabila dibulatkan itu tidak bisa lebih ke atas 102,4 maka dibulatkan 102. Bulatkan 102. Nah, 13 dibagi 102 sama dengan 0,12. Kemudian apa artinya 0,12 ini? Kita berpacu pada patokan validitas. Ini nanti bisa di screenshot kalau Anda ingin menghafalkan. Kriterianya adalah ini untuk validitas, beda dengan tingkat kesukaran dan beda juga dengan daya pembeda kemarin. Setiap item memiliki kriteria sendiri-sendiri.
Validitas adalah kriterianya apabila 0 sampai 0,20 sama dengan sangat rendah. 0,12 ini 0,12 ini berada di antara 0,0 sampai 0,20. Berarti soal nomor 1 ini memiliki validitas yang sangat rendah. Mohon maaf, ini lampu saya mati jadi gelap. Kemudian kita contoh lagi soal yang kedua. Ini contoh soal yang kedua ya. Maka berbeda. Soal contoh yang kedua, ininya yang berbeda. Kalau X ini berbeda, maka konsekuensinya adalah di X kuadrat dan di XY. Di XY sehingga berbeda. Jadi XY-nya lebih dari 100 karena apa? Karena ini banyak 0 X-nya. Sehingga ya X dikali Y-nya setinggi apapun apabila dikalikan dengan 0 kan hasilnya 0. Nah, maka ini jumlahnya lebih sedikit. Kita masukkan kembali lagi ke rumus. Ya, sama seperti tadi 20, cuma ini berbeda XY-nya, berbeda dan seterusnya disesuaikan sehingga jumlah akhirnya daripada soal nomor 2 ini ya validitasnya adalah 0,44. 0,44. Caranya persis ya, tinggal ini saja menginput ini, nanti konsekuensinya akan berbeda. Ya, konsekuensinya ini mengikuti, semuanya mengikuti. Kalau Y ini tetap sama karena Y ini adalah jumlah skor masing-masing siswa. Ini sama kalau ini. Yang berubah adalah ini dan berimplikasi ya pada 3 kolom selanjutnya X kuadrat, Y kuadrat juga sama. Yang berbeda adalah X kuadrat dan XY. Ini dimasukkan ke rumus dengan cara yang sama seperti tadi ya. Maka hasilnya adalah 0,44. Sehingga apabila dimasukkan dalam kriteria 0,44 ini berada dalam kriteria yang cukup, memiliki korelasi cukup atau validitas yang cukup tinggi ya. Kalau tinggi itu 70 sampai 90. Nah, itulah cara mengukur validitas. Silakan nanti Anda praktikkan dalam tugas yang saya sampaikan di SIM Unisula. Saya rasa untuk materi atau penjelasan saya cukup. Apabila kurang jelas silakan bisa diulang-ulang. Ini nanti akan saya share di YouTube ya. Demikian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.